panggilan saja bahwa mereka itu sama loh dengan orang-orang yang lain, sama loh dengan anak-anak yang lain. Ini tombol api. Yang di sini khusus untuk santri-santri berkebutuhan khusus, santri-santri dengan gangguan jiwa, dan santri-santri umum. Santri-santri umum itu adalah mereka yang memang di sini belajar menjadi hafiz, terapis, dan entrepreneur, santri kader. Harapan kami santri umum ini nanti mereka 8-15 tahun nyantri di sini, pulang ke kampungnya masing-masing, ke daerahnya masing-masing, mereka itu bisa mendirikan perkampungan anak berkebutuhan khusus di kampungnya masing-masing. Kenapa lebih memilih anak berkebutuhan sama UDGJ, Pak? Kami memilih anak berkebutuhan khusus dan UDGJ karena memang masih sangat sedikit orang-orang yang mau peduli pada anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Sudah banyak lembaga-lembaga pendidikan, sekolahan maupun pondok pesantren yang mereka itu ngurusin orang-orang pintar, orang-orang yang normal. Tetapi masih sedikit yang orang dengan gangguan jiwa maupun anak berkebutuhan khusus itu punya pondok pesantren. Jadi kami pengen walaupun mereka itu memiliki keterbelakangan, memiliki kekurangan, tapi mereka punya komunitas, punya tempat tinggal untuk belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat. Seperti itu. Ini Pak adik-adik, dan ini dulu sangat aktif sekali ya, aktif sekali, masih menyerang, masih merusak, masih ganggu. Masa itu je. Nah contoh seperti Mas Pandit ini, nggih. Ini salah satu contoh. Kalau kesulitan, insya Allah jelas ada pada awal-awal, kesulitan awal-awal. Jadi kesulitan pada saat asesmen observasi. Tapi setelah itu sudah tidak lah. Insya Allah kita sudah memahami karena sudah saking lamanya kita. Sebelum menjadi santri di sini mereka akan kita asesmen atau observasi selama 40 hari. Nah setelah 40 hari kita nanti akan kita lihat bagaimana akademiknya, bagaimana life skillnya, bagaimana responsibility-nya. Terus kemudian kita tentukan tipenya. Oh ini tipe serba bantu, oh ini arahan bantu, oh ini mandiri. Nah dari tipe-tipe ini nanti kan sudah ketahuan outputnya berapa lamanya. Kalau serba bantu dan arahan bantu ini sampai jelek, sampai tua mereka di sini. Gitu. Jadi nggak ada jangka waktunya. Targetnya macam-macam. Ada yang mana yang mereka katakanlah pengennya pengen perilakunya, kalau perilakunya sudah bagus ya bisa diambil bawa pulang. Ada yang pengen wicaranya sudah bagus ya diambil pulang. Jadi tergantung kalau yang serba bantu dan arah bantu, karena ini mereka kan berkebutuhan khusus. Tapi kalau untuk yang mandiri itu jangkanya ya sama seperti anak-anak umum, yaitu 8-15 tahun, tergantung startnya dari SD, SMP atau SMA. Saat ini ada berapa santri Pak di sini, Pak? Ada total semua ada 143. Jadi Ainul Yakin ini didirikan pada tahun 2005 di kota Yogyakarta. Dulu berupa tempat terapis, lembaga tempat terapis ya 2005, terus berkembang dari tempat terapi, kemudian berkembang lagi menjadi sekolahan. Ya ngontrak di Ring Road Selatan di dekat Terminal Giwangan. Itu berupa sekolahan. Kemudian atas permintaan beberapa orang tua dari sekolahan itu, karena dari beberapa daerah yang masuk ya di waktu itu, terus kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Jadi pondok pesantren ini cikal bakal pondok pesantren yang pertama kali itu berdiri di Nitian. Di Nitian itu masih kontrak sana, masih kontrak sini. Nah, pada tahun 2012 inilah awal yang menurut saya sangat-sangat membuat saya itu tahu betul keseluruhan anak berkebutuhan khusus itu. Kalau tempat terapi kan hanya 1 jam, 2 jam ya. Tapi waktu itu kita 24 jam tahu, sampai konflik itu banyak sekali konflik. Karena mulai dari memandikan, mulai dari mengasuh, mulai dari makan dan lain sebagainya itu kita semuanya.
Nah, dan kita konflik dengan masyarakat juga banyak waktu itu. Ya, ada anak yang masuk rumah orang rusak, ya kita dipanggil, dimarahi. Ketika kita sholat, anak-anak kita ganggu jamaah dan sebagainya. Konflik-konflik mulai bermunculan pada saat itu. Nah, pada saat itulah akhirnya kita itu, saya dan teman-teman itu mencoba, ini kalau tinggal di jadi satu dengan masyarakat, ini akan mengganggu masyarakat seperti itu. Akhirnya kita coba cari tempat dan alhamdulillah dapatlah di Gunung Kidul ini. Nah, di sini ini tempat yang pertama kali kita bebaskan. Dulu 3.800 meter. Saat kita pembebasan lahan ini, masya Allah ini apa ya? Dulu tidak seperti ini, dulu gunung semuanya. Kita tawarkan ke sana kemari, banyak orang yang menolak, banyak orang yang tidak mau. Terus alhamdulillah semakin banyak penolakan, semakin banyak orang yang tidak mau, kami semakin tertantang, semakin bersemangat. Yes, ini peluang begitu. Ini peluang. Dan alhamdulillah pada akhirnya ada yang membelikan satu lahan ini. Terus kami tantang masyarakat untuk bisa membantu kami mendirikan pondok pesantren di sini. Alhamdulillah masyarakat mensupport semuanya. Sampai sekarang dari 3.800 meter lahan kita ini yang nanti insya Allah di sini nanti akan kita jadikan perkampungan, itu totalnya semuanya ada 13 hektar. Mimpi kami nanti 20 hektar. Jadi di sini nanti di perkampungan ini mereka belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga dan bermasyarakat. All di sini. Insya Allah mohon doa nih. Di bulan Ramadan ini kita kegiatannya adalah mencintai Al-Quran sepenuh hati. Jadi saudara kita bersama kita bisa khatam per 3 hari 30 juz seperti itu. Jadi kita all 24 jam full kita ngaji Al-Quran 24 jam selama di bulan Ramadan. Ini sudah berhasil ini. Ya, silakan bapak-bapak mau tanya apa silakan. Namanya siapa, Dik? Rahman Dika Putra. Ya. Manggilnya Dika, Pak. Udah berapa lama di sini? Aku udah setahun di sini. Seneng belajar apa aja di sini? Di sini kita ada pembelajaran PFA, pertanian, terus ada fikih dan lain sebagainya. Ngaji Al-Quran juga? Iya, Iko. Kira berapa? Iko 4. Nah, jadi memang di sini juga ada kegiatan sholawatan. Nanti Bapak nanti bisa merekam kegiatan sholawatan kalau mau tahu sholawatannya kayak gimana. Seneng nggak tinggal di sini? Alhamdulillah saya senang banget. Teman-temannya gimana? Luar biasa sekali. Dika, coba Mas Dika, apa yang sudah didapat Mas Dika di Ainul Yakin ini selama Mas Dika mondok di Ainul Yakin ini, apa yang sudah didapatkan di sini? Nah, apa yang saya dapatkan di Pondok Pesantren Ainul Yakin selama 1 tahun ini, yakni ada ilmu Quran. Jadi kita bisa mengobati hati yang sakit dengan terus membaca Al-Quran. Dan bagi yang belum bisa baca Quran, khususnya santri yang belum bisa baca tulis hitung kayak Pandit, Afif, Sarif dan lain-lain, itu belajar Iqra supaya memudahkan santri yang belum bisa calistung itu bisa lebih mudah dalam belajar Iqra. Yang kedua, dapat ilmu kepengasuhan. Jadi dapat ilmu dari para pengasuh. Di sini banyak banget lah pengasuh-pengasuh yang di Ainul Yakin, Pak Margono, Pak Didi, Pak Suraji dan lain-lain. Dan akhirnya alhamdulillah
saya mendapat banyak sekali ilmu kepengasuhan, mulai dari memandikan, menyuapi, makan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ilmu pertanian. Nah, di sini biasanya kalau kelas ilmu yakin, kalau pertanian itu mencabut rumput. Jadi rumput yang masih ada di lahan atau di pot itu kita cabut hingga bersih. Seperti yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa lihat di belakang Anda itu adalah banyak rumput-rumput yang masih ada, dan kalau masih ada rumput ya kita cabut sampai bersih gitu. Ainul Yakin spesial Cedar City. Depan aja. Ini adalah model perkampungan. Nanti mimpi kami ingin membuat seperti ini di seluruh Indonesia, itu 1000 perkampungan untuk anak berkebutuhan khusus dan UDGJ di seluruh Indonesia. Tapi nanti pas kerekam sing udah dianu. Ini tipe serba bantu. Nah, itu bisa dilihat persiapan kalau mau mandi, mereka mau mandi. Nah, ini 10 rumah dulu untuk percontohan. Percontohan itu masih ada yang kosong. Jadi memang betul-betul perumahan ini. Mau depan, mau beda, enak dan nggak terasa. Oh ya. Ya. Ya, sip, mantap.